ya. Seorang Jawar ini kan postur tubuhnya tuh atletis ya. Ya, dan saya melihat Abu Hamzah ini dengan usia 53, berat badannya Kalau berat 55. 55 itu tinggi badan berapa? 165 lah. 165 itu kan tinggi badan dikurangi 100. Nah, terus dikurangi 5 gitu kan. Tapi ini mungkin kebilang kurus ya. Kurus ya. Harusnya 60 kilo, harusnya kalau 165 nih. Ya. Jadi untuk masalah diet ini sebetulnya masalah pola makan aja. Nah, jadi antara olahraga dan pola makan itu justru presentasinya lebih di pola makan. Olahraga itu hanya membantu orang untuk badannya ideal tuh 25%. Yang 75%-nya justru dari pola makan. Nah, ada yang tipe kedua, aktivitas fisiknya dia lebih dari kalori yang dimakan. Oh gitu. Seperti tukang macul ya, dia kerja keras dari pagi sampai sore. Betul. Nah, biasanya yang gemuk-gemuk itu yang justru aktivitas fisiknya kurang. Remaja secara umum itu metabolisme kuat, masih bagus. Nah, kalau udah usia 25 tahun ke sana, ya mohon maaf aja. Kalau nggak olahraga, kalau nggak punya aktivitas fisik seperti pekerja keras gitu ya, kerja kasar atau apalah, itu gemuk ujung-ujungnya. Kebutuhan manusia katanya ya, manusia dewasa itu kalorinya 2.500 untuk laki-laki, 2.000 untuk perempuan. Ini ada bahasan yang menarik ya, bahwa ternyata zaman dulu itu makan tuh nggak 3 kali. Kenapa digalakkan 3 kali itu ketika industri makanan tahun 70-an? 3 kali sehari itu makanan ideal. Sedangkan kan porsinya itu kan tiap orang tuh ya, nggak bisa dikontrol kan. Kamu harus segini-segini. Enggak, yang penting makan aja. Kadang sekali makan itu bisa berapa piring gitu kan ya. Iya. Kalau yang memang di rumahnya banyak makanan, yang lebih parah lagi itu katanya tahun 1980-an ditambah lagi. Bukan 3, tapi 5 kali makan. Iya. Pagi sarapan, jam 10 namanya kopi break ya. Iya. Nah itu, snack-snack segala macam gitu kan. Jam 12 atau jam 1 makan lagi. Nah asar itu kopi break lagi, nanti menjelang malam atau makan malam itu makan lagi. Jadi kebayang. Itu gaya orang kota itu. Ya itu. Nah, itu. Saya jadi ingat ketika pindah dari kampung itu. Oh, biasa kan saya di SD itu nggak jajan, istirahat nggak jajan, tahan aja, nggak minum, nggak apa gitu. Nanti sampai pulang gitu, jadi nggak makan apa-apa. Nah kalau ketika pindah saya ke Bandung ya, itu lihat ada uang, mereka sudah punya 2.000, 3.000 gitu ya. Di rumah beli udah apa, makan, udah makan, jajan. Tapi saya lihat kalau dibandingkan saya ketika ada pelajaran olahraga ya di Gelora Saparua itu lari. Saya nggak kalah gitu ya, kecuali yang biasa atlet gitu. Kalau kita pagi-pagi sarapan, itu lemak di tubuh tuh nggak terpakai karena pagi-pagi sarapan ya nasi segala macam, yang dipakainya tuh yang sarapan itu tenaganya. Nah, tapi kalau mau program diet, pagi-pagi nggak sarapan, justru pagi-pagi itu biarkan lemaknya yang cadangannya tuh dipakai dulu. Nah, nanti agak siangan baru sarapan. Seperti itu. Walaupun nggak olahraga, itu dijamin insya Allah bakal badannya ideal. Nah, kalau misalkan pagi-pagi mau makan ya, ini tipsnya adalah harus olahraga dulu. Iya, sering olahraga menurut saya. Olahraga dulu, biar dikuras dulu lemaknya, baru bisa makan. Tapi makannya jangan banyak-banyak kalau pagi-pagi sebetulnya. Oh gitu ya? Iya, kalau banyak-banyak bisa ngantuk ya. Kalau saya malah kalau kurang banyak, nanti jam 10 itu udah pusing gitu. Nah ini kenapa cepat lapar, pagi-pagi makan ya. Karbohidrat itu akan menjadikan gula. Nah yang kita jadikan energi ini ada 2 ya. Itu lemak dan gula, glukosa. Nah kalau kita makan karbohidrat, otomatis nanti 4 jam lemas lagi, minta gula lagi, emang kecanduan. Tapi kalau udah fat adapted, lemak itu yang akan dipakai. Nah, makanan pokok itu makro itu udah cuma 3, karbohidrat ya dari nasi ya,
protein ya dari lauk dan tahu tempe misalkan, kemudian lemak, tapi lemaknya lemak yang bagus seperti dari kelapa, dari alpukat dan lainnya. Nah, jadi itu teman-teman, kalau pagi-pagi makan nasi terus cepat lapar, emang seperti itu, dia nagih. Padahal kalau lapar itu teman-teman tahan, itu akan hilang karena tubuhnya cerdas ketika karbohidratnya nggak ada, gulanya nggak ada. Lapar wajar, emang dia nagih. Tapi kalau kitanya nggak dikasih makan, nah si tubuh baru nyari ke sini nih. Mana nih yang mau kita ambil nih? Lemak di sini, kenyang lagi itu. Nggak percaya, tes aja. Iya. Itu akan kenyang lagi. Apalagi semua itu bisa solusinya dengan cuma minum air putih bisa kenyang sebetulnya. Jadi bukan lapar, dia sebenarnya nagih karbo karena kehabisan. Gitu. Bahkan saya nih ya udah hampir sebulan saya udah nggak makan nasi nih ya, dan saya juga udah nggak sarapan. Bahkan saya puasa sunnah dijalankan gitu ya. Karena ternyata metode diet yang paling baik, bukan menurut muslim ya, menurut non-muslim itu dry fasting, yaitu puasa. Oh gitu. Puasa ala Islam, nggak makan nggak minum. Ada puasa tuh water fasting, jadi nggak makan tapi minum. Nah, dry fasting ini dia nggak makan nggak minum, ini paling gampang. Jadi 14 jam ini ya nggak makan nggak minum itu sama dengan intermittent fasting atau water fasting 3 hari nggak makan cuma minum aja, itu efektivitasnya seperti itu. Jadi saya setelah banyak membaca referensi, saya memutuskan diet saya ini dry fasting. Itu seperti diet seorang muslim ya. Dalam sebulan kan kita bisa 11 kali puasa sunnah, tapi kita niatnya bukan diet ya, kita memang puasa. Cuma bonus dari puasa sunnah itu Allah kasih badan kita ideal. Gitu. Kalau ideal jadi sehat ya. Sehat. Sumu tasihu katanya. Nah itu. Saumlah maka akan sehat. Maka akan sehat. Nah. Ya saya juga pernah dulu itu waktu SMA ya. Menjelang SMA SMP kelas 3 saum. SMA-nya bahkan saum Daud. Cuman setelah diberhenti itu susah lagi. Itunya apanya mulai lagi gitu. Sampai itu. Saya waktu kuliah juga ngalamin saum Daud, insya Allah kurang lebih tuh 2 tahun. Itu badan tuh ideal. Kemarin pernah saya nggak makan 3 hari. Bener-bener nggak masuk makanan sama sekali 3 hari. Tapi bukan puasa ya, itu saya water fasting. Saya hanya minum aja selama 3 hari. Saya nggak meninggal karena di tubuh saya banyak lemak yang siap dijadikan energi. Nah, apalagi kita cuma 14 jam gitu. Dan saya juga mendengar ini, Dr. Jadul Akbar itu daripada intermittent fasting ya, yang katanya nggak makan, cuma minum aja 16 jam, mendingan puasa sunnah. Pahalanya dapat. Ini patut direnungkan ya. Ada orang kuat itu ya. Terkenal itu Khalid bin Walid. Itu dengan pasukannya 2 hari 2 malam terus berkuda ya untuk pergi ke wilayah Damaskus dari Irak, itu motong jalan gitu ya, untuk bantu Ubaidah bin Jarrah itu ya. Itu 2 hari 2 malam berkuda dengan tanpa minum, tanpa makan. 2 hari 2 malam tuh. Palingan itu bisa. Nah, itu kan. Kuat gitu dengan keyakinan gitu, walau alam bisawab. Walau alam bisawab. Jadi buat teman-teman yang memang mau ngurusin badan, idealnya adalah pertama pola makan dulu, yang paling ideal lagi pola makan dan olahraga. Gitu aja. Ya. Saya sudah praktekkan makannya cuma sehari sekali, teman-teman. Makan sehari sekali. Ya, jadi Abu Hamzah saya udah hampir sebulan saya makan sehari cuma sekali aja. Oh, itu ya. Sehari sekali. Dan kenapa saya sehari sekali? Karena memang badan saya masih gede. Kalau badan saya udah 55, saya bisa makan sehari 3 kali mungkin. Cuma beda, nggak pakai nasi, misalkan pakai nasi juga cuma sekepal gitu. Makanya syariat Islam itu kan memberi satu lagi tambahan sahur kan. Dulu kan waktu awal-awal cuma buka aja. Puasa tuh 24 jam kan dulu. Awal-awal pertama tuh 24 jam. Ada sahabat yang ketiduran. Pas dia bangun, waktu makan sudah selesai, besoknya pingsan kan. Terus ada lagi sahabat Umar radhiyallahu anhu kan, yang menjima istrinya di malam hari.
akhirnya ya udah, berarti malam hari itu panjang waktunya untuk makan dan bergaul dengan istrinya. Akhirnya ya ini seperti hari ini. Dan itu yang terbaik. Itu ya, bukan kita yang ngomong loh. Non muslim itu yang ngomong gitu. Itu benar-benar semua terkuras. Nah, ini closing dari saya. Ya, di situ ada yang namanya ketosis ya, membakar lemak-lemak berlebih di tubuh. Juga ada autopagi, itu mereset regenerasi sel, kata orang non muslim nih ya. Jadi sel-sel kanker ya, yang segala macam sel-sel rusak itu dimakan oleh sel-sel yang baik. Jadi disapu bersih. Jadi dengan rutin saum ini, insya Allah sehat. Ya, tapi kita harus tata niat kita juga harus karena Allah. Gitu. Ikhlasnya. Nah, kalau saya tambahannya, kalau nggak saum seperti sekarang nih hari Jumat, saya kan nggak saum nih. Kalau kemarin kami saum, Jumat nggak saum. Tetap saya makanya nggak boleh seenak saya gitu. Pagi makan, siang makan, malam makan, olahraga enggak, ya gemuk lagi kalau gitu. Jadi emang harus pola makannya harus disiplin. Bagi saya yang memang mudah gemuk gitu. Kelebihannya apa? Kelebihannya nanti badannya ideal, enak kan, ya. Terlihat awet muda. Emang bikin awet muda katanya puasa itu. Contohnya ini, ya. Dengan olahraga, dengan makan yang teratur tuh. Ternyata setelah kita padukannya untuk dietnya Jawara ini dengan banyaknya olahraga dan makannya itu ya teratur lah ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau saya ini sekarang karena menurunkan berat badan, saya sangat ketat sekali menjaga pola makan, terutama karbohidrat saya hindari sampai badan saya ideal. Nah, baru saya juga mulai merancang ulang untuk karbonya, tapi mungkin berasnya bisa beras merah, atau misalkan nggak tiap hari, nggak 3 kali makan nasi saya kalau kedepannya gitu. Kecuali yang memang punya tubuh yang Allah karuniakan, ini nggak mudah gemuk seperti itu. Ya, kalau banyak makanannya bisa disumbangkan lah. Nah, itu bisa. Ya. Itu sebetulnya pemborosan sebetulnya, bukan banyak makanan, pemborosan. Oh gitu. Iya. Sebetulnya uangnya itu bisa lebih efektif untuk yang lebih bermanfaat, tapi karena senang makan, nah itu justru pemborosan. Konsumtif ya. Konsumtif larinya. Orang kaya makan banyak memberi ya sebetulnya. Oke. Ya, itu teman-teman ya. Semoga ada manfaatnya dari pembicaraan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.